Amin. Sejam kita pasti diberkati. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online. Shalom. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap percaya kalau Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah setiap kita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita, fokuskan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Bapak dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas pagi ini Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami membawa hati kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan sembah kami, kami mau menaikkan puji-pujian kami. Biar Engkau yang bertahta di atas setiap puji-pujian dan sembah kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, urapi setiap jemaat di tempat ini ya Tuhan, agar setiap kami juga boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan.
memuji nama-Mu. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan ada di setiap hati kami Tuhan. Pada saat ini kami mau menaikkan syukur kami, menaikkan puji-pujian sembah kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Biar Kau berkati setiap puji-pujian dan sembah kami agar bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Yang bersukacita saya undang untuk bangkit berdiri. Kita percaya kalau kita punya Tuhan yang berkuasa, amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Beri tepuk tangan Tuhan kita. Kau gunung batu dan kau kota bentengku tak akan ku takut. Yang menjamin hidup kita. Jamin hidupku. Kau keselamatan Tuhan
kalau di tempat ini tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa nama-Mu. Kami bangga Tuhan punya Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kau satu-satunya sumber pertolongan setiap kita, satu-satunya sumber pemulihan kita. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan penolongku Yang selalu setia,
dan pertolongan Tuhan, pertolongan dari Allah yang menjadikan langit dan bumi ini tidak pernah terlambat. Sekali lagi kuasa-Mu telah besar, Kuasa-Mu telah lebih besar. Tuhanku telah lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. perjanjian Tuhan buat kami semua. Hidupku, Haleluya. kuasa-Mu telah lebih besar. Tuhanku telah lebih Haleluya. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidup, Tak pernah terlambat. Amin. tak pernah terlambat janji-Mu ya Pegang janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk hidup kita, untuk memulihkan kita, untuk menolong hidup kita. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidup. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus. Lebih meriah lagi. Terima kasih Tuhan buat janji Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan kami percaya ketika kami di dalam proses menunggu semua pertolongan Tuhan, kami boleh iman kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, dan kami boleh melihat semua kebaikan itu akan terjadi dalam kehidupan kami sesuai dengan waktu Tuhan Yesus. Berfirman buat kami semua pada pagi hari ini agar kami boleh mengerti firman Tuhan, dan juga Calvary Kid yang akan menerima firman Tuhan. Engkau akan urapi guru-guru Calvary Kid supaya mereka juga yang masih kecil ini boleh mendapatkan firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom saudaraku. Tuhan Yesus baik, amin. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Saya yakin Tuhan akan terus baik sepanjang tahun ini, ya. Dan di bulan Desember ini saya percaya kalau saudara sudah ngikutin banyak podcast dan sebagainya, itu ada miracle of Christmas. Itu percaya nggak percaya, saudara. Tapi saya percaya bahwa keajaiban Natal itu akan terjadi. Waktu kita menyambut ya kemeriahan Natal hari ini juga dari minggu yang lalu kita sudah dihias dengan suasana Natal ya, ada Christmas vibes kalau anak-anak muda bilang. Ada suasana Natal ya, dan saya percaya hidup kita juga akan dibarengi dengan keajaiban Natal. Siapa yang percaya keajaiban Natal akan terjadi? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bahkan sampai tahun depan, ya sampai tahun depan di tahun 2025, ya meskipun info dari seluruh dunia, di dunia internasional mengatakan bahwa di tahun 2025 ini akan terjadi krisis di berbagai area-area penting, di ekonomi, di pangan, keuangan, perdagangan. Itu sangat repot sekali, akan susah suram. Tetapi saya percaya, buat orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yang takut akan Tuhan, tidak mengalami kekeringan sepanjang tahun depan, amin. Akan mengalami kebaikan Tuhan dalam tiap-tiap harinya, amin. Sekali lagi yang percaya, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Saya yakin saudara semua akan mengalami kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Saudara akan rasakan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan. Di bulan Desember minggu kedua ini, di akhir tahun ini, saya akan membekali jemaat dengan firman Tuhan yang sangat penting untuk kita semua, yaitu tentang selalu berjaga-jaga dan berdoa. Dalam bahasa Inggrisnya always watch and pray. Selalu berjaga-jaga dan berdoa. Sama-sama katakan selalu berjaga-jaga dan berdoa. 1, 2, 3. Ya. Dan firman Tuhan yang kita akan dengar pada hari ini itu seperti benih. Dan benih itu akan menumbuhkan iman. Dan iman itu
yang akan membawa saudara mengalami all things are possible. Ya, iman itu yang akan membawa saudara mengalami segala sesuatu menjadi mungkin. Di dalam kehidupan saudara mungkin saudara melihat sesuatu yang aduh ini nggak mungkin terjadi dalam kehidupan saya. Saya memang mungkin sudah takdirnya seperti ini. Enggak, saudaraku. Ketika kita di dalam Tuhan dan firman itu bekerja dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami all things are possible. Segala sesuatu yang mungkin. Amin. Amin. Sama-sama katakan segala sesuatu mungkin di dalam Tuhan Yesus. Ya. Nah, apa kata firman Tuhan tentang berjaga dan berdoa? Ya, kita akan baca dalam Lukas 21:36. Sama-sama baca Lukas 21 ayat 36. Sama-sama baca ya dengan suara yang keras. Ya, tolong tampilkan. Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36. Lukas 21:36. Udah bisa. Oke, ya. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi firman Tuhan ini mengatakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi berjaga-jaga senantiasa itu nggak cuma sekali, berjaga-jaga terus selamanya. Tidak tertidur sedikit pun, terus berjaga-jaga dan sambil apa? Berdoa. Supaya apa? Supaya kita beroleh kekuatan untuk menghadapi dan luput dari semua masalah yang akan kita hadapi. Yang tadi saya bilang, kalau menurut pakar ekonomi, menurut pakar keuangan, menurut pakar perdagangan, itu semua akan terjadi di tahun 2025. Akan semakin sulit semua. Tetapi ketika kita melihat firman Tuhan, itu bertolak belakang. Karena firman Tuhan ya dan amin. Dia bisa mengerjakan sesuatu yang besar. Dia bisa mengerjakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan ketika rema dalam kehidupan kita, dia bisa membuat all things are possible. Sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya, itu dahsyatnya ketika kita dapat firman Tuhan. Ya, kita akan coba membahas ayat ini secara eksegesis, jadi secara detail, ya. Nah, kata pertama di sini dikatakan berjaga-jaga. Nah, dalam ayat ini, kata berjaga-jaga dalam bahasa Yunaninya itu adalah Gregorio, ditulisnya di situ. Nah, artinya itu bangun, itu arti kata pertama. Kemudian waspada, berjaga-jaga dan tidak lengah. Ini artinya berjaga-jaga, Gregorio, artinya bangun. Nah, dalam konteks Yohanes 21 ini berarti perlunya berjaga-jaga, kesiapan tentang tanda-tanda akhir zaman ini. Ini yang dimaksud di dalam Yohanes 21. Kita harus berjaga-jaga, kita harus bangun, sadar, menilai zaman. Ada ayat lain mengatakan banyak orang tidak bisa menilai zaman. Tapi kita harus belajar, tahu, sadar, itu bahasa kerennya ya, bahwa ini adalah akhir zaman dan kita perlu waspada, kita perlu berjaga-jaga. Jadi secara spiritual kita perlu persiapan pribadi yang matang untuk berjaga-jaga ya. Contohnya kalau saudara lihat seorang polisi atau satpam atau security atau bodyguard ya, itu suka kalau mereka lagi berjaga-jaga itu tidur atau bangun? Bangun. Kalau tidur percuma, digaji gede-gede, lu nggak ngejagain gue. Digaji besar-besar, nggak jagain misalnya security bank, ya, gaji berjaga-jaga ya, kemalingan, ya. Nah, demikian pula kita, suruh. Jadi kalau kita berjaga-jaga, artinya kita harus bangun.
Bukan dalam artinya kita nggak tidur-tidur ya, tetapi roh kita, spiritual kita itu benar-benar bangun terjaga, waspada, dan tidak lengah. Karena iblis akan terus berkeliling mencari siapa yang dapat ditelannya. Kalau saudara lengah, bisa ditelan si iblis. Nanti kita lebih dalam lagi lihat penjelasan tentang ayat ini ya. Secara firman Tuhan, artinya secara rohani ketika kita tidak berjaga-jaga, kita nggak on fire. Kita tidak berapi-api, kita tidak bersemangat. Bahasa kerennya leles. Siapa yang tahu leles? Ini ada orang Jakarta, ada orang Jawa. Tahu leles? Bahasa Sanskertanya ya, leles. Artinya lemah, nggak bisa bangun. Aduh, lemes, leles. Itu rohaninya seringkali ketika kita tidak berjaga-jaga, leles. Coba saya bawa kiri kanan, jangan leles. Jangan leles. Siapa yang leles? Bangunin. Siapa yang leles? Bangunin. Siapa yang tidur? Bangunin coba. Terus bilang lagi ke sebelahnya, jangan tidur. Ya, kita harus bangun. Kita harus on fire. Kita harus bersemangat. Ya. Ya. Nah, kalau leles, ada angin kecil aja nggak ke gereja. Kalau leles, ada angin kecil aja kesinggung. Pundung. Ya, siapa yang suka pundung? Ayo. Dulu saya sering pundung, kalau ada orang nyinggung saya aja ya, saya orangnya agak perfeksionis gitu. Begitu misalnya saya buat sesuatu bilang jelek apa? Singgung. Emang bos jelek itu kan karya bos jelek gitu kan. Nah, itu suka pundung, gak ke gereja. Ada angin sedikit, nggak ditolong Tuhan, sepertinya nggak ditolong Tuhan. Tapi kan tadi lagu yang tadi relate banget dengan beberapa firman Tuhan pada hari ini. Itu Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Aduh Tuhan, kenapa aku nggak ditolong sih Tuhan? Padahal Tuhan udah mau tolong, sebentar lagi Tuhan tolong. Kita ngeluh dulu, ya. Kita banyaknya jadi pundung, gereja lagi. Sedikit ada angin kecil, nggak mau berdoa. Ada angin kecil, nggak mau baca firman Tuhan. Ya, apalagi kalau badai sih. Ketika angin kecil saudara nggak mau ke gereja, ketika angin kecil saudara pundung, ketika angin kecil saudara nggak mau berdoa, nggak mau baca firman Tuhan, ketika badai datang, saudara akan hancur. Itu berbahaya, ya. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita sepanjang tahun ini, sepanjang tahun depan dan selama-lamanya kita harus terus berjaga-jaga agar kita on fire, kita bertenaga, kita bersemangat, ya. Oke. Nah, kalau kita nggak berjaga-jaga, kita bisa hancur. Ya. Nah, bagaimana kita berjaga-jaga? Caranya adalah worship dan baca firman Tuhan, menyembah dan baca firman Tuhan. Sama-sama katakan menyembah dan membaca firman Tuhan. 1, 2, 3. Menyembah dan baca firman. Ketika kita menyembah Tuhan, kita dapat kekuatan, kekuatan dari Tuhan. Ya seperti saudara misalnya makan vitamin kesehatan, saudara misalnya minum suplemen gitu ya, tiba-tiba dapat kok seger ya badan gitu ya. Nah ketika kita menyembah Tuhan, itu spirit dari Tuhan itu akan menyembah saudara, dan itu saudara bisa seger saudaraku, nggak loyo lagi. Coba lihat kiri kanannya, ada yang loyo, lihat kiri kanannya. Enggak. Oh berarti menyembah. Kalau enggak berarti menyembah. Ya. Yang kedua, kita baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan seperti tadi saya katakan bahwa firman Tuhan itu seperti benih. Ketika benih itu jatuh di tanah hati kita, dia akan menumbuhkan iman. Dan iman itu yang akan membawa kita melihat, merasakan all things are possible. Dari itu, dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan seperti benih yang akan tumbuh di dalam hati kita, yang menumbuhkan iman, dan iman itu yang membawa kita merasakan all things are possible. Itu firman, itu kuasa firman. Jadi jangan anggap enteng soal firman Tuhan. Nah, coba kita baca ayatnya. Dasar firmannya adalah dalam Mazmur 119 ayat 9 dan 11.
Tapi ini bukan untuk anak muda saja ya, tetapi untuk kita semua. Baca sama-sama 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa? Menjaganya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Dengan segenap hatiku, aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpan dari titah-titahmu. Dalam hatiku, aku menyimpan. Nah, kecepatan ya baca. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Artinya terhadap Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kita harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah God, penjaga buat kita, agar kita tidak melakukan dosa, agar firman Tuhan ini tidak membuat kita jadi leles. Itu emang awalnya leles itu nggak berbahaya, sobat. Lemas. Kalau saudara badan saudara lemas ya, saudara tidur besoknya seger ya. Tapi bukan untuk rohani loh. Saudara kalau rohani saudara leles, kayaknya harus tidur dulu nih, harus off dulu ke gereja, harus off dulu doa, harus off dulu baca firman Tuhan. Besok pasti seger lagi. Begitu saudara tidur, saudara lama-lama bisa hancur. Beda dengan rohani kita, ya. Kalau tubuh jasmani ini butuh istirahat. Tapi kalau tubuh rohani saudara, spiritual di dalam saudara, itu nggak butuh istirahat. Saudara harus terus berjaga-jaga, ya, agar on fire. Coba sama-sama bilang on fire. On fire. Ya, anak muda bilang menyala. Coba menyala gitu, 1, 2, 3. Coba lihat kiri kanannya, menyala lu. Menyala lu. Kalau enggak gue bakar kamu. Menyala, on fire, spirit. Ya bersemangat gitu ya. Kalau sudah mau ke gereja tuh, aduh, ke gereja, aduh, senang ya. Wah, semangat, harus semangat. Pak Robi baru pulang ya. Semangat ya hari ini ya. Wow, puji Tuhan ya. Kita harus on fire, semangat. Sehingga roh kita itu seperti melonjak-lonjak. Nah, saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dan agar aku tidak menyimpan dari perintah-perintahmu dalam hatiku. Jadi kita harus taruh firman Tuhan itu dalam hati, sehingga terus teringat. Agar apa? Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya. Supaya kita jangan berdosa. Ketika kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, kita nggak berdosa. Kita tahu batasannya. Sekarang banyak, kenapa ayat ini dikatakan untuk anak-anak muda, tetapi untuk kita semua ya. Di awalnya sini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Karena sekarang banyak sekali pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. LGBT di mana-mana, bukan hanya di Jakarta aja, Ci. Tetapi di Sukabumi juga udah terjadi gitu. Di luar negeri, di negara bebas, saya sebutkan aja Amerika, Jerman, Eropa, itu disahkan LGBT. Yang satu pakai jas keren, yang satu pakai baju apa namanya, rok, apa nih zaman dulu, dress ya, cantik, cakep. Mereka diberkati di gereja, salib, gawat kan. Terus begitu dilihat disorot dari depannya, dua-duanya godegan, LGBT. Terus saling berhadapan, silahkan wedding kiss. Ciuman, lihatnya serem, dan itu disahkan. Mereka tidak memegang firman Tuhan. Orang-orang Kristen radikal, orang-orang Kristen yang memegang janji firman Tuhan, dia katakan itu no, itu dosa, nggak boleh. Kalau saudara yang nanya, boleh nggak sih LGBT? Boleh nggak sih cowok sama cowok, cewek sama cewek, atau ganti transgender, ya ganti alat kelamin, terus apalagi bisa biseksual, bisa cewek, bisa cowok, boleh nggak? Nggak boleh, itu dosa. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan kita harus memegang janji Tuhan, waspada agar dosa itu tidak merasuk. Dosa yang paling berbahaya adalah dosa LGBT pada saat ini. Ya. Kedua, korupsi, keuangan. Itu yang pertama, yang paling atas adalah LGBT. Karena orang yang sudah terikat LGBT atau seks bebas ya, itu sulit lepas loh. Itu harus melalui kuasa daripada Tuhan. Saudara-saudara yang punya anak yang sudah dewasa ya harus berhati-hati. Kita harus berdoa untuk anak-anak kita supaya mereka dijagai
dikelilingi oleh pasukan malaikat Tuhan, dan firman Tuhan menjaga mereka. Tetapi mereka juga harus punya firman Tuhan. Kita nggak bisa doain mereka sehingga mereka selamat. Itu sangat berpengaruh. Tetapi ketika orang tersebut tidak menyimpan firman Tuhan, mereka bisa berdosa. Capek saudara. Tetapi ketika mereka menyimpan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjaga. Bukan hanya anak muda saja, orang-orang yang sudah tua, anak-anak kecil bisa jatuh di dalam dosa-dosa yang bisa menghancurkan kehidupan. Dosa itu tujuannya apa sih dibuat sama si iblis? Menghancurkan. Awalnya jadi leles. Awalnya nggak bisa apa-apa. Tetapi ujung-ujungnya apa? Dihancurkan. Supaya apa? Api neraka membakar mereka. Memang kita sudah selamat. Amin. Saudara percaya saudara mati masuk surga? Amin. Siapa yang percaya angkat tangannya? Siapa yang mau cepat-cepat? Enggak dong. Aku kan belum kawin. Aku kan belum goal bisnisnya. Enggak ya, nggak cepet-cepet ya. Tetapi saudaraku, kita percaya bahwa kita mati masuk surga. Amin. Amin. Itu janji Tuhan. Tetapi kalau dosa itu saudara masih lakukan, dosa itu berujung maut, saudara. Itu iblis masih bekerja sampai sekarang, siang dan malam. Makanya firman Tuhan katakan, waspada, waspada. Setiap saat, tidak pernah tidur, tidak pernah leles. Waspada setiap saat, setiap waktu. Dan karena kalau kita nggak waspada, berbagai sektor, mau kehidupan, pergaulan, keuangan, itu bisa membuat kita leles. Dan akhirnya apa? Bisa menjerumuskan ke saudara untuk masuk dalam dosa. Ya. Nah, saudaraku, jadi kita harus berjaga-jaga melalui firman Tuhan. Katakan berjaga-jaga. Ya. Nah, impactnya, dampaknya ketika kita berjaga-jaga, yang pertama adalah membuat saudara melek. Bangun. Dalam bahasa Sanskertanya melek. Atau bangun. Ya, saudara nggak tidur. Ya, kalau berjaga-jaga tidur itu bukan berjaga-jaga. Itu namanya apa? Kebluk. Bahasa lain apa tadi? Kalau berjaga-jaga tapi kebo. Ada apa lagi? Ya, itu kita kalau berjaga-jaga itu membuat kita melek. Kita bangun. Ketika hati kita berjaga-jaga, kita selalu waspada. Bukan artinya kita nggak tidur ya, sekali lagi ya. Tetapi spiritual kita, jiwa saudara, manusia spiritualnya bangun. Itu saudara berjaga-jaga. Jadi setiap saat nggak ada celah untuk iblis menjatuhkan saudara. Kemudian dampaknya lagi adalah on fire. Sama-sama katakan on fire. Sama-sama katakan in Holy Spirit. Jadi ketika kita berjaga-jaga, kita on fire, menyala. Bukan menyala karena dibakar ya, bukan, atau menyala karena api asmara. Enggak, menyala karena in Holy Spirit, karena Roh Kudus. Coba bilang sama sebelahnya, menyala karena Roh Kudus. Salah arti lagi, katanya menyala karena api asmara. Enggak, menyala karena Roh Kudus. Roh Kudus membakar saudara. Api Roh Kudus membakar saudara. Sehingga setiap hari saudara waspada, berjaga-jaga. Iblis dikalahkan. Ya, oke. Kemudian yang ketiga adalah saudara luput dari bahaya. Ya. Di sini siapa yang bisa nyetir? Siapa yang bisa nyetir? Nah, pernah ngalamin microslip nggak? Microslip pernah ngalamin? Leo pernah tuh. Dulu Maya yang bilang. Saya pernah. Kali waktu mau survei tanah, ada 3 gunung di daerah Cipanas, itu mau dijual, orang Ambon punya. Pusaka Ambon, ya tahu ya. Ada 3 gunung mau dijual pada waktu itu, murah banget, cuma 150 miliar. Murah ya. Tapi 3 gunung bro, hampir gol. Tapi saya nggak bicara soal hampir gol ya. Sedih kalau melihat itu. Jadi ketika saya ke sana di Cianjur, saya pada waktu itu sama almarhum Pak Bram dan sama satu orang penguasa daerah sana. Itu di tengah-tengah sebelum sampai ke Cipanas ada jalan yang lurus tuh, apa nggak tahu namanya. Itu saudara kurang lebih 10 detik saya microslip itu tak tidur nih. Begitu di mobil ya
astagfirullah gitu. Karena ada orang-orang, aduh darah Yesus, apa? Saya bilang, saya kira ada yang kentut. Ternyata saya tidur, itu mikroslip. Itu tertidur, nggak waspada. Dan apa yang terjadi kalau misalnya saya teruskan dan saya mikroslip? Bisa kecelakaan. Rohani saudara nggak boleh tertidur sedikit. Ketika saudara tertidur sedetik, 2 detik, 3 detik, iblis akan masuk. Dia akan membuat saudara lemes, tidak berdaya, dan akhirnya saudara apa? Saudara akan hancur dalam dosa. Ya. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Sama-sama katakan, saya harus berjaga-jaga. Kedua, yang terakhir, saya akan berlama-lama dalam ini ya. Ini ada pewahyu Tuhan yang luar biasa. Yang kedua adalah kata-kata tentang pray, berdoa. Ya. Tuhan mengingatkan kita untuk hari ini adalah berdoa. Doa adalah fasilitas sorga yang diberikan kepada kita orang-orang percaya untuk kita bisa berkomunikasi, link langsung ke sorga. Itu ini doa. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Kita diberikan fasilitas untuk langsung punya link ke sorga. Supaya apa? Kita bisa mendapatkan bimbingan Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan Tuhan. Kita mendapatkan fasilitas seluruh kerajaan sorga. Itu di dalam doa. Jadi kalau saudara tidak gunakan fasilitas sorga ini, rugi besar. Siapa yang mau untung? Angkat tangannya. Gunakan doa. Siapa yang mau rugi? Tidur aja terus. Kalau saudara mau untung, gunakan fasilitas doa. Berdoa, saudara bisa punya link langsung ke sorga. Siapa yang punya link langsung ke Presiden Prabowo? Angkat tangannya. Saya mau minta dana kalau ada yang saya. Leo? Enggak? Oh, hamba lama tuh itu apa kasus? Nggak punya? Yang punya link ke sorga, kita lebih hebat lagi sorga. Kita punya link langsung ke sorga. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu link saudara dan saya. Itu adalah akses langsung ke surga. Kita bisa meminta perlindungan Tuhan. Kita minta kekuatan Tuhan. Kita bisa mengambil fasilitas surga melalui doa. Itu yang Tuhan berikan. Luar biasa. Ingatin sebelahnya, kita punya fasilitas surga. Lebih kencang lagi senggol. Asik deh. Asik. Ketika kita punya fasilitas surga, asik. Ketika saudara punya masalah, ya, bapak yang di sana punya masalah di dalam tanah misalnya, kita punya link ke Menteri Pertanahan, beres. Kita punya akses ke surga. Ketika kita punya link ke surga, semua masalah beres. Itu hanya ada di dalam doa. Ya, luar biasa. Kita lebih dalam lagi. Mari kita baca dalam Yakobus 5:16. Yakobus 5:16. Baca yang sebelah sini dulu. 1, 2, 3 yang sebelah sini. Karena itu gunakanlah pasal dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar tidak yakin didoakan. Kasih tepuk tangan. Yang sebelah sini baca. Yang sebelah sini. Ya, silakan. Jangan lebih keras lagi. Tepuk tangan. Sekarang di atas. Yang di atas. Lebih keras lagi. Ada 50 anak muda nih. 1, 2, 3. Kasih tepuk tangan. Sama-sama bilang. Dahsyat. Sangat besar kuasanya. Powerful bro. Powerful bro. Jadi cadel. Powerful bro. Coba bilang powerful bro. Doa itu sangat powerful. Luar biasa. Kalau saudara tidak gunakan doa itu, saudara jadi lemes. Tapi ketika saudara gunakan powerful, doa sangat besar kuasanya. Kalau saudara berdoa dengan yakin, sangat besar kuasanya. Bukan kuasa yang kecil loh. Bukan kuasa yang biasa-biasa loh. Tetapi powerful, sangat besar kuasanya. Sekali lagi powerful bro. Yes. Ya, mulai sekarang saudara harus berdoa. Ya. Kemudian
doa dan iman, ya, doa sama berhubungan dengan iman. Itu nggak bisa dipisahkan. Doa bukan hanya aktivitas lipat tangan, berlutut atau berdiri, tutup mata, komat kami. Enggak. Doa bukan hanya aktivitas, tetapi doa adalah kehidupan. Doa itu kehidupan. Bilang sama saudara, doa kehidupan. Doa kehidupan. Jadi bukan hanya aktivitas. Kalau aktivitas saudara bisa capek. Kalau aktivitas saudara bisa berhenti. Ya istirahat dulu, doa lah. Ada apa sih di gereja pray and fasting, doa puasa? Percuma. Ini saya nggak ditolong-tolong. Kalau saudara berdoa aktivitas, saudara bisa capek. Tetapi doa itu adalah kehidupan. Artinya, ketika saudara tidak berdoa, saudara tidak punya kehidupan. Ya, harus perhatikan baik-baiknya. Lebih dalam lagi. Dan orang yang berdoa itu on fire. Sekali lagi on fire, katakan. On fire. Dan ketika saudara memiliki on fire itu, doa itu mengalahkan dunia ini. Apapun masalah yang sudah hadapi, sakit, penyakit, masalah ekonomi, masalah hubungan, masalah apapun juga, ketika saudara punya kehidupan doa, itu mengalahkan dunia. Amin. Amin. Sekali lagi katakan, woo. Ini terakhir ya. Supaya saya jangan capek sendiri. Makanya kalau saudara mau doa, ya, kalau saudara mau doa, ini triknya iblis nih. Saudara mau doa pribadi, doa puasa di tempat ini, pray and fasting setiap hari Rabu. Ya, sekarang ada WFH, worship from home, tapi khusus untuk yang under 30, di bawah 30. Ya, itu di anak-anak youth di tempat ini, yang under 30 boleh ikutan, jam 4 pagi, doa. Ya, itu kadang-kadang ketika kita mau doa, dihajar oleh si iblis, dihambat oleh si iblis. Supaya apa? Supaya saudara nggak berdoa. Supaya apa? Supaya saudara leles, nggak on fire. Saudara berbagai alasan dibuat. Saya terlalu capek untuk berdoa. Aku tuh orang sibuk, ya. Aku tuh mau ngomeran, aku tuh punya perusahaan, aku tuh ngurusin ini, ngurusin itu. Capek lalu pagi-pagi. Itu dibuat si iblis. Sehingga saudara leles, rohani saudara memble, saudara banyak uang, saudara punya harta, saudara punya kekuatan apapun juga di dunia ini. Tetapi rohani saudara leles, enggak on fire. Kenapa? Saudara tidak punya kehidupan doa. Tetapi pada hari ini Tuhan mengingatkan agar kita benar-benar punya kehidupan doa, sehingga kita tidak lemah, tidak akan hancur, tetapi kita punya kehidupan yang kekal. Amin. Nah, saudaraku, saya mau cerita dikit. Yesus mengajarkan kita waktu Yesus berkemenangan itu dimulai di Getsemani. Waktu Yesus memulai kemenangannya, dia di Getsemani. Kalau saudara nggak bisa menang di Getsemani, saudara tidak akan berkemenangan. Nah, ini kita lihat ya, ada rahasia firman Tuhan yang terbuka. Nanti saudara bisa baca di dalam Markus 14 ayat 32 sampai 42, tapi nggak usah dibuka, terlalu panjang. Nah, saya akan jelaskan. Di situ Tuhan Yesus pada waktu itu dia akan harus melaksanakan amanat agung Tuhan. Ya, dia harus disiksa mati di atas kayu salib. Itu rencana Tuhan yang luar biasa. Nah, waktu Yesus di taman, Yesus mengajarkan ini kepada murid-muridnya. Dia membawa murid-muridnya seluruh. Dan di Getsemani ini Yesus merasakan ketakutan. Nanti suruh baca. Yesus stres. Yesus juga, saya catat di sini, dia gelisah, galau, stres, anxiety, takut, sampai akhirnya dia keringetan. Kalau orang stres kan gitu kan, keringetan, dan peluhnya seperti titik-titik darah. Itu yang Yesus hadapi. Dia ketakutan. Sampai dia bilang gini, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ya. Dan tetapi ketika Yesus menang di Getsemani, ya, dia mengikuti apa yang Allah Bapa mau. Dia keluar dari Getsemani, Yesus keluar di salibnya. Yesus dihianati, Yesus diludahi, dia dicambuk, disesat, dan sampai dia mati di atas kayu salib. Tapi dia menang. Dia tidak pernah tidak menjalankan jalan salib itu.
Kalau mau bisa nggak sih? Bisa. Di Getsemani waktu ditangkap, kira-kira Tuhan Yesus lemah nggak kayak manusia biasa? Enggak. Dia punya atribut Allah. Kalau saudara baca ya dengan detail di Lukas, ayat yang lain di ini tadi kan di Markus ya, di Lukas itu dikatakan bahwa ketika Yesus mau ditangkap, aku mencari Yesus. Mana Yesus? Orang Nazaret. Tuhan. Terus Yesus bilang ini, aku ini. Terus apa yang terjadi semua? Itu yang menangkap, orang-orang yang menangkap yang rebah semua. Artinya ada kuasa yang luar biasa. Ketika Yesus mau disalib, ketika dia disesah, ketika dia diludahi, ditendang, ditusuk, dia bisa gunakan atributnya. Misalnya dia katakan ini, selesai. Semua seluruh dunia itu hancur. Bisa. Tapi dia menahan diri. Agar apa? Agar janji Tuhan tentang Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi melainkan hidup yang kekal. Ya, itu Tuhan Yesus menang dulu di Getsemani. Nah, apa itu Getsemani? Getsemani adalah pray, doa, berdoa. Jadi makanya saya katakan kalau saudara tidak menang di Getsemani, saudara tidak akan hidup berkemenangan. Ini arti yang lebih dalam lagi dari doa. Jadi saudara harus doa. Jangan lagi leles, jangan lagi nggak punya semangat untuk berdoa. Datang berdoa tiap hari. Di pagi hari ya harus ya. Saat teduh, relationship dengan Tuhan, baca firman Tuhan, menyembah Tuhan. Itu kekuatan kita. Akses kita masuk ke surga, akses kita langsung ke surga. Dapat kekuatan dari Tuhan. Ya. Kalau saudara tidak menang di Getsemani, saudara tidak mau berdoa, saudara hidup pasti kalah. Nah, sedikit tentang Getsemani. Waktu Yesus berdoa di Getsemani, dia mengajak siapa? Siapa? Murid-muridnya. Ada berapa murid? 3. Getsemani semua ikut. Ada berapa murid? 11. Karena ada satu yang gak ikut. Siapa? Yudas Iskariot. Dan akhirnya ketika dia tidak masuk ke Getsemani, ketika dia tidak mengikuti doa, Getsemani itu lambang persekutuan dengan Tuhan, doa yang penuh dengan pergumulan, dia jadi pengkhianat. Hati-hati. Ketika saudara tidak berdoa, saudara, iman saudara bisa gugur dengan semua permasalahan yang ada. Wah, ikut Tuhan kayak gini nih kan ya. Gue tambah menderita, sakitnya sembuh-sembuh, nggak ada terobosan baru, duit tambah sedikit. Aduh, udah menyangkal aja. Gue mendingan ikut itu tuh, Gunung K. Gue bisa kaya di sana. Saudara, iman saudara bisa gugur. Sama seperti Yudas. Ketika dia tidak ikut dalam doa, dia mengkhianati Yesus. Jadi pengkhianat, jadi pecundang. Kalau saudara mau pilih pecundang atau pemenang? Pemenang. Yang pemenang angkat tangannya. Yang pecundang berdiri. Kalau mau jadi pemenang, berdoa, menang di Getsemani. Ya, mulai sekarang jemaat GBS Kalvari yang ikutan online, doa saudara nggak boleh terputus-putus. Saudara harus berdoa karena itulah kekuatan yang luar biasa. Dan coba saudara lihat ya, ketika kehidupan doa saudara dibangunnya, saudara akan melihat mujizat, saudara akan melihat penyertaan Tuhan, saudara akan melihat pembelaan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan berhasil, karena saudara punya akses ke surga dan surga membela saudara. Amin. Sama-sama katakan berdoa. Sekali lagi berdoa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang terakhir, kenapa doa sangat penting? Doa membuatmu imanmu jadi kokoh. Ya, kalau kita nggak berdoa, kita gampang murtad ya di zaman ini. Murtad, tidak mengikuti Yesus lagi. Saudara ditawari uang 100 juta, mungkin saudara nggak jual Yesus. Tetapi kalau 100 miliar, tunggu dulu. Saudara bisa murtad di zaman ini. Bukan hanya itu, kedudukan, harta, wanita, banyak hal saudara. Bisa menjual Yesus, bisa menjual hak kesulunganmu saudara. Jangan anggap saudara, apa-apa kali ya. Nanti udah dapat uangnya,
saya minta ampun dosa. Nggak bisa. Saudara udah menukar hak kesulungan itu sama dosa. Nggak boleh, saudara. Emang akal-akalan. Iblis lebih pintar. Dia menjebak saudara. Gitu baik. Iblisnya orang sudah. Gitu baik. Enggak, sudah. Kalau sudah. Kayak minta ampun dosa deh. Keburu kebablasan, saudara. Keburu dibui juga saudara. Wah, udah dihukum mati. Ya, jadi saudara harus perhatikan baik-baik. Kemudian doa menyelaraskan kehendakmu dengan kehendak Tuhan. Ketika saudara berdoa, maunya kita tuh selalu berbeda dengan maunya Tuhan. Kadangkala ya, tetapi doa ini menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Yesus sendiri ketika dia harus menjalani jalan salib, dia katakan, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Ya, gitu ya. Itu ketika dia di Getsemani diselaraskan, akhirnya diterima caranya. Sama dengan kita. Ketika kita doa, Tuhan, aduh jalannya sini Tuhan, aku pengen gol ini, aku pengen ini Tuhan, tolong. Tuhan bilang bukan yang ini jalannya. Diselaraskan. Lama-kelamaan saudara bisa selaras dengan Tuhan. Saudara bisa mengikuti kehendak Tuhan. Walaupun kehendak saudara dengan kehendak Tuhan bertolak belakang. Dan kadang-kadang ketika kita berdoa, nggak enjoy, saudara. Bohong. Kalau ada orang bilang, wah saya tuh udah enjoy berdoa ya. Pastor Nathan ya, wah gue tuh udah enjoy berdoa. Enggak, saudara. Kadang-kadang sangat. Iya, saudara. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu kita nggak akan enjoy sampai kapanpun juga. Bukan soal enjoy, tetapi ketika kita berdoa sama Tuhan, joy to the Lord, joy from the Lord, joy of the Lord, itu akan memenuhi kehidupan kita, sehingga kita bersuka cita, dan sukacita itu mengalahkan segalanya. Kenapa ada ayat bilang mengatakan seperti ini? Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang menginginkan hatimu. Itu ada di Mazmur. Itu artinya bukan enjoy, tetapi joy of the Lord. Itu memenuhi kehidupan kita dan kita bisa mendapatkan kebaikan Tuhan. Amin. Luar biasa. Kita bisa selaras dengan Tuhan. Terakhir, doa mengubah segala sesuatu. Sama-sama katakan doa mengubah segala sesuatu. Doa itu mengubah sesuatu yang buruk jadi baik. Doa mengubah keadaan ekonomimu yang buruk, rumah tanggamu yang buruk, finansialmu yang buruk. Segala sesuatu yang buruk dalam kehidupanmu, ketika kita berdoa, diubahkan jadi baik. Makanya Iblis nggak mau kita berdoa sungguh-sungguh. Makanya Iblis kalau kita mau datang berdoa di pagi hari, datang di dalam doa puasa, WFH, worship from home, dia akan membuat saudara tertidur. Capek, akhirnya hari itu lewat. Ya. Tetapi doa ini bisa mengubah keadaan. Iblis pun tahu, makanya dia, ya, mau berdoa, kasih sakit kaki, kasih nggak enak badan, kasih riet, semua senjatakan gua. Riet, saya nggak doa hari ini kenapa riet? Tapi kalau ke kantor harus, karena kalau nggak potong gaji. Saya nggak doa, Pak Romi hari ini nggak doa, nggak ikut doa, kenapa? Sibuk, saya lagi ngurusin ini perusahaan saya udah ambil bangkrut, saya harus. Aduh, maaf ya saya nggak ikut doa. Kenapa? Sibuk. Tapi kalau kerja harus, sekolah harus. Kalau nggak di DO, kalau nggak saudara potong gaji, nggak dapat bonus, harus. Motivasinya duit. Tapi kalau kita punya motivasinya kerajaan Allah, wah, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, datang doa. Siapa yang di tempat ini ya, yang onsite, yang ada di Sukabumi, yang belum pernah ikut pray and fasting? Banyak ya, nggak usah ngacu. Banyak, itu saya nuduh. Makanya di gereja-gereja, mau gereja kecil, mau gereja besar, saya udah survei. Cuma 10% yang doa. Iblisnya masih ketawa saat ini. Gereja yang 10.000 jemaat, 1.000 orang, banyak yang mau doa. Jemaatnya berapa? 10.000. Teman saya, jemaat itu berapa sekarang? Bro, 400. Yang doa berapa? Kalau ada kebaktian doa 13. Kita jemaatnya kurang lebih 80 sampai 100 lebih ya. Yang doa berapa tes? 10%. Karena iblis masih menang. Karena iblis masih mendakwa saudara. Nggak perlu doa, nggak perlu pray and fasting, nggak perlu WFH, itu percuma, capek, nggak usah. Karena
iblis tahu. Ketika saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara membuka akses ke surga. Dan itu saudara mendapatkan kekuatan, mendapatkan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya, oleh sebab itu saudara harus berdoa. Itu mengubah keadaan. Ya, oke. Kemudian juga doa menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Nah, ini ada kesaksian sepupu saya. Dia suka ngikutin postingan di WA ya, tentang kalau kita doa tuh terakhirnya kita video doa mengubah segala sesuatu. Gitu ya. Kayaknya kata-katanya biasa aja. Nah, kata-kata itu ternyata mengiang-ngiang di beberapa orang. Memang beberapa orang sudah WA sama saya pribadi. Saya diberkati loh. Nah, ini sepupu saya. Dia gini, ini hal kecil. Terus saya minta izin boleh disaksikan nggak, Ci? Boleh. Di rumahnya ada kucing-kucing liar. Dia suka datang ke rumah. Ya. Kucing-kucing liar itu banyak, berbagai karakter. Nah, kucing-kucing liar yang baik-baik ini suka dikasih makan, gitu kan. Kalau malam mereka datang ke rumahnya sepupu saya itu dan dikasih makan. Ya. Tetapi kurang lebih tengah malam, ini kayak cerita serem gitu. Itu ada disebutnya kucing preman. Dia bilang kucing preman. Siapa yang kayak preman sih? Preman, itu makanannya diambil. Kucing-kucing yang lainnya ditendang, digigit, dikoyak-koyak. Waduh, kalau sepupu saya tahu ya, itu katanya dilemparin batu si preman itu. Pergi. Tapi nggak berapa lama datang lagi, kan capek kan. Nah, sekali waktu dia terngiang-ngiang tentang doa mengubah segala sesuatu. Pertama, doa mengubah segala sesuatu. Kayaknya kayak mana ya? Masa sih doa buat kucing? Dia berdoa buat kucing. Satu kali dia berdoa, Tuhan, tolong singkirkan kucing preman itu supaya kucing-kucing yang baik ini mereka tidur dengan tenang. Sekali berdoa, mengubah segala sesuatu. Kucing preman itu sampai detik ini. Tadi pagi saya telepon, kucing preman itu masih datang nggak? Saya mau kesaksian soalnya. Enggak. Semenjak dia berdoa, tidak ada yang datang. Apalagi kita, saudara. Kita adalah umat kesayangannya. Ketika saudara berdoa, apapun juga akses surga, kerajaan surga itu datang buat saudara. Kerajaan surga datanglah, kehendakmu jadilah, bukan nanti, bukan ketika saudara udah mati, enggak. Saat ini Tuhan mengajarkan itu ketika kita berdoa. Ampunilah dosa saudara-saudaramu dan datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ketika saudara berdoa, minta sama Tuhan, di bumi seperti di surga. Di keluarga tidak berantem, damai seperti di surga. Keuangan saudara nggak moral-marit, damai karena banyak, depositonya banyak, uangnya banyak, usahanya berhasil. Ketika saudara minta, Tuhan akan berikan buat kita. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling baik. Terakhir kesaksian seorang teman saya, dia mandul. Maaf agak kasar. Ibu ini mandul dan dia nggak bisa mandul ya bisa hamil. Ya, nggak bisa. Kata dokter, sel telurnya jauh. Sel telurnya berusaha. Kira-kira kalau kayak gitu, dokter spesialis bisa ngobatin? Nggak bisa. Sel telurnya rusak, sel telurnya hilang, jauh, nggak bisa. 1 dari 1000 orang yang berobat itu berhasil. Itu teh bahasa Jermannya sugan-suganan. Dia dalam pengobatan yang ratusan juta. Itu ada yang berhasil. Tetapi ketika dia melihat keadaannya, dia percaya. Matius 21 ayat 2 mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh percaya kamu akan menerima. Dia praktekkan itu. Tidak hanya 1 hari, tapi doanya bukan kayak kucing tadi ya. Dia berdoa berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Setelah 7 tahun, doanya dijawab oleh Tuhan. Dia hamil. Wow. Ibu-ibu di sini yang udah punya anak, betapa bahagianya kalau punya anak ya. Nah, ibu ini juga merasakan hal yang sama yang luar biasa. Saya bukan berobat ke dokter hebat, bukan berobat karena ada formula yang luar biasa, tetapi saya berdoa kepada Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Dia membuka peranakan saya
sehingga saya bisa hamil. Luar biasa. Itu salah satu contoh keajaiban doa. Saudara mau rasakan? Mau. Ya, nanti yang cewek-cewek yang udah punya anak hamil, ya. Enggak, maksud saya itu contoh, ya, supaya saudara punya berkat yang luar biasa. Bukan hamil ya, siapa jodoh gue, ya, gue kan belum tahu ya, enggak ya. Tetapi saudara diberikan berkat yang luar biasa. Ya. Puji Tuhan, berikan berkat seperti itu. Oke, puji Tuhan. Ya, dan doa itu bisa mengubah keadaan. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini saya tidak banyak panjangkan bahwa kita harus apa? Pertama tadi berjaga-jaga dan berdoa. Ayo berjaga-jaga dan berdoa. Bilang sama sebelah sekali lagi. Ayo berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kita dapat kekuatan dan hidup saudara berkemenangan. Berikan tepuk tangan. Kita akan bersiap. Saya undang saudara untuk balik diri. Biar setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yang ikutan online juga, perbaharui imanmu kepada Tuhan. Ya, sudah mulai saat ini bukan doa aktivitas semata, tetapi doa menjadi kehidupan. Berjaga-jaga setiap saat, setiap waktu, dan berdoa. Saudara akan mendapatkan kekuatan, kelepasan, dan hidup berkemenangan. Selalu Tuhan menjawab doa. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin Oleh karena percaya, sama-sama angkat tanganmu. Yesus berkata, yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan cara Tuhan. Amin. Haleluya. Yes, yes. Perbaharui imanmu kepada Tuhan pada saat ini. Saya tidak menuduh saudara, tetapi kalau saudara yang belum melakukan kehidupan doa, mulai detik ini, saudara akan menang di Getsemani. Saudara akan menang akan iblis. Saudara akan masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Saudara akan melihat kebaikan Tuhan, mujizat dan ajaiban dalam kehidupanmu. Dan jalan Tuhan dari yang terbaik. Tuhan lebih tinggi lagi angkat tanganmu. Tuhan menjawab. Tuhan mendengar lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab. Amin. Haleluya. Dengan caranya
juga mengingatkan kami untuk selalu berjaga dan berdoa Tuhan di dalam kehidupan ini selama kami masih bernafas ini Tuhan. Selama Tuhan Yesus jiwa kami ini Tuhan menyadari bahwa kami diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan semata. Biarlah Tuhan kami boleh terus tunduk terhadap firman-Mu saja Tuhan Yesus. Kami terus melatih rohani kami Tuhan supaya kami tidak tertidur, tetapi kami bisa berjaga-jaga, waspada terhadap serangan-serangan si iblis, bahkan keinginan diri kami sendiri Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami hanya takluk kepada firman-Mu saja. Biarlah Tuhan pada saat ini tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami benar-benar serius untuk melakukannya Tuhan. Kami percaya akan janji Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Tapi kami sering kalah dengan kedagingan kami. Oleh sebab itu Tuhan, teguhkan iman kami. Biarlah kami mendisiplinkan diri kami untuk terus membaca firman Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan berdoa Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan Yesus boleh memeteraikan ini Tuhan di dalam hati kami, loh hati kami yang terdalam, bahwa doa ini bukan hanya aktivitas, tetapi adalah kehidupan buat kami, nafas buat kami Tuhan Yesus, sehingga setiap saat dimanapun kami berada kami selalu terhubung dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau yang teguhkan kami melewati masa-masa sulit, bahkan mungkin saat ini kami sedang menghadapi tantangan apapun juga Tuhan. Biarlah kami tidak melupakan hal ini, untuk kami serius menjalankan doa ini Tuhan Yesus. Kami terus berkomunikasi dengan Tuhan, dan kami tetap imani Tuhan bahwa doa itu akan terus mengokohkan iman kami, mengubah segala sesuatu, dan juga menyelaraskan kehendak kami dengan kehendak Tuhan. Biar kami taat kepada Engkau saja Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan itu selalu yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Berkati setiap jemaat Tuhan, kami percaya pergumulan apapun yang sedang mereka hadapi, mereka akan mendapat kemenangan ketika mereka berdoa dan terus berjaga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Let's do something that glorifies the name of the Lord Jesus. Good morning, GBS Kalvaris Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvaris Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvaris Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya dapat bertumbuh, berkah kuat, berbuah lebat, dan jadi penopang bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita akan ada doa puasa jam 5 sore di GBI Kalvaris Sukabumi. Jangan lewatkan doa puasa ini agar kita dapat terus menjadi penopang bagi gereja GBI Kalvaris Sukabumi. Lalu Kamis besok kita akan ada House of Blessing. It's gonna be so much fun guys. Bagi yang belum join, harus join nih. Penasaran kan House of Blessing itu seseru apa? Dan tentunya akan sangat memberkati. Yuk kita lihat keseruannya. Jam 6 sore. So, make sure bagi Anda mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hadir tepat waktu ya. Untuk para kaum wanita, hari Jumat besok kita akan ada Calvary Woman di GBI Kalvaris Sukabumi jam 5 sore. Yuk, mari berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang teguh karena pernyataan daripada Tuhan Yesus. Nah, untuk kalian yang masih teen, youth, college, and young adult, setiap hari Sabtu kita akan ada Calvary Youth yang diadakan di GBI Kalvaris Sukabumi jam 5 sore. Mari kita terus bersemangat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus.
Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBIS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2, dan juga Kalvari Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan bertemu dan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, don't miss it out and I'll see you guys there. Seperti apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6, orang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persepuluhan dan persembahan kepada Tuhan melalui gereja GBIS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau bisa juga telepon nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga memberikan secara langsung melalui kantor persembahan yang akan diadakan. Follow Instagram @GBIS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, sama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching us on GBIS Kalvari Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you. Sesuai dengan kesepakatan kita dari minggu yang pertama, dari bulan-bulan lalu, kita akan mengumpulkan persembahan Natal yang seperti ini pada hari ini. Kalau ada di antara saudara yang mau belum dapat, bisa dikasih sekarang. Ada yang perlu? Udah nyiapin semua? Oke, udah ada. Kalau ada masih ada amplopnya. Nanti Pak Teddy bisa kasihkan. Ada? Ngacungin ini aja, ngacungin tangan. Jangan ngacungin kaki ya. Gak ada ya? Oke, berarti udah siap semua. Oke, kalau gitu kita akan lakukan persembahan Natal. Nah, oke ya. Jadi nanti setiap yang membawa persembahan Natal ini seperti orang-orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Hari ini juga persembahan Natal kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Dan kita akan gunakan untuk event Natal, ya. Nanti kita akan Tessa di sini. Enggak, ya. Nanti yang di situ pada maju ke depan semua. Tessa di tengah. Iya, mulai dari sekarang. Iya. Silakan Maya dulu ya. Nah, Maya akan mengiringi lagu. Kita sambil angkat pujian. Hai mari berhimpun. Berikan dengan sukacita ya saudara. Dimulai dari Ibu Gembala. Hai mari berhimpun. Silakan yang lain mau memberikan. Depan yang di atas boleh kita sama. Semua ke Bethlehem. Amin. Sambil mengangkat tangan kita sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Yang di atas kalau udah biasa boleh dulu. Sembah dan puji Dia. Persembahan yang diberikan oleh anak-anak Tuhan seperti para Majus memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Pada saat ini hamba anak-anak Tuhan Yesus mempersembahkan dari apa yang mereka punya. Setiap rupiah yang diberikan Tuhan berkati, dan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Biar Engkau terima persembahan ini sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Seperti Matius mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, kami mempersembahkan setiap rupiah ini untuk Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita bersini. Saudara silakan duduk. Kita akan jalankan persembahan. Sebelum kita menjalankan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu juga boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan jalankan persembahan. Biar Kau berkati setiap tangan yang memberi Tuhan, agar persembahan ini disimpangkan untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan. Persembahan jalankan satu kali, berikan dengan hati yang sukacita. Setiap kita boleh terus berjaga-jaga dan berdoa agar kita boleh memperoleh kemenangan. Tiba sampai kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita akan besar anugerah Tuhan, limpah kasih-Mu. Janji Tuhan ini kita semua semakin hari semakin bertambah. Yes, amin. Semakin bertambah. Kasih kami kepada Tuhan semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang begitu luar biasa, begitu indah. Di minggu kedua di bulan Desember ini kami hampir saja menghabisi tahun ini. Kami tahu kemuliaan akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan terus melihat kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dan asalkan kami terus Tuhan Yesus berjaga-jaga dan berdoa dalam kehidupan kami, kami akan mengalami bukan tahun-tahun yang kering, bukan hari-hari yang kering, tetapi tahun-tahun yang penuh dengan berkat Allah yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kami pegang janji Tuhan dan kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak maturaikan firman Tuhan.
Dan ketika kami melakukan firman Tuhan ini akan disimpan dalam hati kami. Firman Tuhan ini yang akan menumbuhkan iman, dan iman itu yang akan membawa kami kepada all things are possible. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Terima kasih Bapak. Terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati keluargamu mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu. Kekuatan.